The second half is also important because they can also level up after. Apakah kursi Gerald Vandenberg di Timnas U23 Indonesia mulai goyah? PSSI menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerjanya usai Garuda Muda gagal menembus Piala Asia U23 2026. Di sisi lain, kritik juga datang ke Timnas senior. Lini depan dianggap mandul dan nama Ilija Spasojevic tiba-tiba muncul sebagai solusi darurat menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Vandenberg akhirnya buka suara, menjauh perbandingan yang terus diarahkan kepadanya dengan Sintayong. Sebelum lanjut, klik like dan subscribe dulu ya. Gerald Vandenberg kembali jadi sorotan. Pelatih asal Belanda itu gagal membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2026. Laga penentuan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo menjadi saksi. Harapan Garuda Muda pupus setelah takluk tipis 0-1 dari Korea Selatan. Gol cepat lawan di menit ke-7 benar-benar menutup peluang Arkan Fikri dan kawan-kawan. Sebenarnya, sinyal bahaya sudah terlihat sejak pertandingan kontra Laos. Hasil imbang tanpa kemenangan membuat jalan Indonesia semakin berat, hingga akhirnya asa lolos lewat jalur runner-up terbaik pun sirna. Situasi ini menimbulkan kekecewaan mendalam. Terlebih publik masih mengingat betul kejayaan di era Sintayong ketika Timnas U23 Indonesia melangkah hingga semifinal dan finish di posisi 4 besar Piala Asia U23 2024. Kini, kegagalan itu memaksa PSSI turun tangan. Ketua Umum Erick Thohir memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan. Sudah ada stratanya. Direktur Teknik akan review detail, kita lihat bersama. Tegas Erick di hadapan media. Ia juga mengakui Korea Selatan memang berada di level berbeda, namun bukan itu yang membuat kecewa. Justru hasil imbang lawan Laos lah yang menjadi titik krusial tersingkirnya Garuda Muda. Erick menegaskan evaluasi tak hanya berhenti di kegagalan kali ini. Semua aspek akan dibahas bersama Direktur Teknik Alexander Swivers dan Badan Tim Nasional. Targetnya jelas, memastikan SEA Games 2025 tidak berakhir dengan kegagalan serupa. Ya, nanti review akan dilakukan bersama-sama. Karena sudah ada direktur teknik, ada BTN, jadi semua dibahas. Tutup Erick Thohir. Timnas Indonesia baru saja melewati 2 laga uji coba FIFA Matchday yang penuh cerita di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada 5 September lalu, skuad Garuda tampil terenggimas saat membantai Chinese Taipei dengan skor telak 6-0. Patrick Louvain menurunkan banyak pemain lapis kedua yang selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jarang mendapat menit bermain. Hasilnya positif, Indonesia tampil penuh variasi serangan. Namun, 3 hari berselang, ketika menghadapi Lebanon, cerita yang berbeda terjadi. Meski tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 81%, Indonesia justru kesulitan menembus gawang lawan. Dari 9 percobaan, tak ada satupun yang mengarah tepat sasaran. Nama-nama gelandang kreatif seperti Dan James, Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, dan Miliano Jonathan sudah dikerahkan sejak awal. Ditambah Eliano Reinders serta Marcelino Ferdinand di babak kedua, namun hasil tetap nihil. Di lini depan, Maurezil Jelasta, yang baru menjalani debut, tak mampu berbuat banyak karena terus dikawal ketat. Sementara Ramadan Sananta yang sebelumnya bersinar melawan Chinese Taipei, juga buntu menghadapi pertahanan rapat Lebanon. Kebuntuan lini depan ini membuat banyak pihak khawatir. Apalagi pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Indonesia akan menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, yakni Arab Saudi dan Irak. Tanpa solusi konkret, peluang Garuda untuk berbicara banyak bisa terganggu. Di tengah kritik tersebut muncul satu nama lama yang kembali diperbincangkan, Ilija Spasojevic. Striker naturalisasi milik Bayangkara FC ini disebut-sebut pantas dipertimbangkan kembali oleh Patrick Louvain. Pengamat sepak bola, Gus Nur yakin menilai, meskipun usia Spasojevic kini sudah 37 tahun, pengalaman dan mentalitasnya justru bisa menjadi senjata penting menghadapi bek-bek tangguh Timur Tengah. Dengan postur tubuh kekar dan kemampuan duel udara yang kuat, Spaso bisa dijadikan target man murni di kotak penalti. Spaso memang sudah tua, tapi fitnessnya masih bagus. Dia tidak perlu banyak berlari, cukup jadi pemantul bola atau pengganggu konsentrasi bek lawan. Itu saja sudah sangat membantu timnas. Lebih jauh, pengalaman Spaso sebagai mantan pemain timnas juga tak bisa diabaikan.
Motivasi besar untuk kembali membela Merah Putih bisa menjadi dorongan ekstra. Seperti halnya Stefano Lillipali dan Mark Locke, Spaso diyakini akan tampil penuh semangat bila dipanggil kembali. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Patrick Kluivert berani melirik kembali Spaso Jovic sebagai solusi alternatif? Atau tetap percaya penuh pada striker muda seperti Zylstra, Sananta, dan Ole Romani? Dengan waktu yang semakin dekat menuju duel melawan Arab Saudi dan Irak, pertimbangan yang bisa dipakai oleh sang juru taktik mulai minim pilihan di lini depan. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Berg, akhirnya buka suara terkait kegagalan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026. Hasil ini kontras dengan pencapaian di era Sintayong yang sukses membawa Indonesia menembus semifinal dan finish di posisi 4 besar Piala Asia U23 2024. Menurut Van den Berg, ada perbedaan mencolok antara skuad yang dimilikinya saat ini dengan tim U23 Indonesia era Sintayong. Ketika itu, skuad Garuda Muda diisi dengan nama-nama top seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Nathan Cheoan, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Witan Sueman, Pratama Arhan, hingga Ramadan Sananta. Mereka sudah matang dan terbiasa bermain di level tinggi. Sedangkan di era kepelatihannya, mayoritas skuad U23 Indonesia adalah pemain-pemain muda U20 yang baru naik kelas. Van den Berg bahkan tidak bisa memanggil beberapa pilar penting karena mereka sedang memperkuat tim senior dalam laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Ivar Jenner pun absen karena cedera. Kalau dilihat di sana, era Sin, ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner dan pemain-pemain bagus lainnya. Jadi dari sisi kualitas memang berbeda, ujar Van den Berg. Selain kualitas individu pemain, persiapan tim juga menjadi perbedaan besar. Di bawah Sintayong, timnas U23 mendapat jatah pemusatan latihan panjang sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Bandingkan dengan sekarang, Van den Berg hanya memiliki waktu sekitar 5 hari untuk membangun tim. Jadi jelas tidak bisa dibandingkan. Tambahnya, Van den Berg juga menyoroti faktor lawan yang dihadapi. Pada kualifikasi 2024, Indonesia hanya bersua Taiwan dan Turkmenistan, sehingga jalan menuju putaran final relatif mudah. Sementara di kualifikasi 2026, Indonesia harus bersaing dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau. Hasilnya, Garuda Muda hanya mampu mengoleksi 4 poin dari 3 laga, kalah tipis dari Korsel, imbang melawan Laos, dan menang atas Makau. Meski gagal, Van den Berg mengaku tetap bangga karena timnya hanya kalah tipis dari raksasa Asia Korea Selatan. Baginya, tim yang ia tangan ini masih dalam proses berkembang dan butuh banyak pengalaman bertanding di level tinggi.